apalagi di early game poke damage diadu Soul Bloom sama Power of Nature, mungkin Soul Bloom lebih bisa diunggulkan. Kenapa? Karena areanya tuh radiusnya lebih besar. Yes, betul, aku setuju sekali Profesor KB. Terisla, ini nih yang berapa belakangan ini menjadi hero yang aku bener-bener konservatif banget. Bahkan sempat masuk trending topik ya. Ya ini menyebalkan sekali, Be. Jadi kemarin itu gua coba lawan pakai Dairot. Ya kan? Iya, susah. Bocor. Bonyok. Susah. Gua coba lawan pakai Pakito. Bisa Bonyok. tapi sulit. Iya, bonyok Pakitonya tuh. Jadi secara nggak langsung dia punya satu lawan tapi mainnya harus skating. Dia nggak bisa ditabrak langsung. Pakai Yuzong. Pakai Yuzong bisa. Pakai Fredrin pun Karena bonyok kan- Fredrinnya. Karena kan ini mainnya kan persenan. Kan? Iya makanya jadi bisa dibilang cuma Yuzong yang beberapa belakangan ini dari Mengimbangi lah ya. laboratorium aku yang aku coba. Laboratorium. Saya bercoba-coba dong, Pak. Kalau laboratorium saya sih bilang emang Terisla ini tipikal hero yang bagus banget ngelawan hero-hero meta XP laner sekarang. Mau tidak mau mungkin lawannya Benedetta. Benedetta pun tugasnya bukan match up yang baku hantam. Nggak bisa match up. Nggak bisa. Konyol Pak, match up itu pasti konyol. Iya. Vips. Konyol itu bonyok ya teman-teman ya. Dibalik. Iya, maaf. Kali aja ada yang nggak tahu. Iya, biasa di rumah. Benar. Biasa kan taunya bahasanya rungkat kayak gitu. Iya, doang. konyol, uam, tikas. Iya, makanya. Nah, ini dia pakai junglernya agak cukup bingung nih, Profesor. Kalau menurut aku pribadi, kalau misalnya seorang siapa namanya Ether main Gashian, ini mainin Gashian aja. Gashian di ban. Iya, mid lane lo udah gede. Mid lane lo udah. Oh, dia Dia lagi lagi ketahuan tapi Hayabusa. Dia Oke. lagi si Ether ya. Hayabusa lumayan sih untuk menjawab bagaimana nantinya untuk mendealing damage dan juga melakukan ganking ke arah bagian gold lane. Ini yang aku takutkan, Benedettanya ini malah buat jungle. Itu lagi gue pikirin. Iya kan? Sekarang lagi gue pikirin. Tiba-tiba picknya Yuzong. Yuzong oke. Yuzong banget, enak Fredrin juga oke karena Mending gini, Yuzong. bisa cancel Eve dua-duanya. Masalah mending Yuzong kalau gua. Kalau buat late game iya. Masalahnya dia butuh Petrify. Atau Esmeralda. Dia butuh Petrify. Esmeralda juga boleh, tapi Esmeralda lu bakal tumbang sama Iya, Uranus late atau game-nya seorang, Uranus PR sih. Iya. Yuzong enak banget sih. Ya kan kita mungkin ngiranya bahwa Benedettanya akan ada di tangan lu, Tapi tapi tiba-tiba bisa dibelokin Lu soalnya. powernya pakai Fredrin. Makanya kan dibilang di situ permasalahan utamanya. Atau Ini Yuzong atau banget. ofensif. Mereka bawa Dairot di sini. Dairot untuk ngejebolin Uranus di awal game tentu possible banget, apalagi Blood kalau kita kan gitu. ngomongin late game ya. Auto First blood-nya chance-nya gede banget. Dan ternyata Lancelot dibelokin lagi untuk Geek Farm bahwa mereka akan bermain seperti lebih ofensif sedikit, apalagi dengan Tapi di hadirnya junglernya? Lancelot. Iya, di area jungle. Dan ini mungkin lebih mengancam kepada Pranata ya, karena bedanya tadi kan Pranata free di game yang pertama. Di game kedua mungkin agak sedikit lebih terancam, apalagi dengan kehadiran dari Lancelot yang kita ketahui sendiri. Untuk Grok ini mungkin harus lebih berhati-hati dari violence-nya. Dan- Jangan sampai stack 4 dia terkena Town Bros karena pedih itu damage-nya. Masih sakit soalnya. Ya, Walaupun ya fall off ya. Balik lagi. Dari draft yang terjadi di kedua belah tim, ini susunan candi sudah terjadi. Dimana kalau bisa kita saksikan dari tim Giva, mereka mengandalkan late game insurance 2 playernya karena Lancelot udah pasti of course fall off, dan di sisi kiri mereka lebih kuat dari segi 4 hero yang berada di arah late game. Setuju. Early mereka kuat, late game pun kuat. Kalau Ya. dari segi draft ini RRQ menurut gue pribadi ya, Be, owning. Ya, secara Menurut draft, gua, secara draft. Karena balik lagi, Cloud, Uranus, siapa yang bisa menumbangkan mereka berdua di late game? Beatrixnya bakal ditempel. Nah itu dia, kecuali kalau misalkan Beatrixnya ternyata punya Wind of Nature dan akan menjawab Blazing Duet dengan Wind of Nature yang dimiliki oleh satu sosok Kadera. Tapi kita akan lihat siapa yang bakal lebih owning di game yang kedua, karena ini adalah sistem best of 3 series. Siapapun yang menang 2 game akan lanjut ke babak selanjutnya. Oke, dan jangan lupakan di match pertama kita akan bermain 3 game. Apakah kali ini? Oh iya, apakah kita kali ini akan bermain 3 game juga? Kita bakal menyaksikan. Karena bisa dibilang, Betul. ini agak cukup keras mungkin ya. Dari segi draftnya. Iya. Dari segi draftnya kita bisa melihat Hayabusa. Kita tahu sendiri bahwa Hayabusa Saking kerasnya produser kaget tadi tuh. benar. Dideketin. Ngerti lagi dia masuk kita, Ji. Susah chemistry. Oke, kalau gitu looknya akan coba melakukan clear aja. Seperti kata Profesor KB. Ini bakal adu clear cepet aja sih lawan Uranus. Karena kan kalau match up lawan Uranus bonyok juga sih. 4 stack sih, 4 stack. Gak kerasa tuh, Eye for an Eye juga bakal dijebolin sama dia. Ih, sakit Pak. Lihat, Baloy, poking terus. Kadera ngambil aja platingan, nggak apa-apa, nggak banyak, yang seadanya aja. Gak banyak tuh ya segitu ya. Ya, Sendiri tuh. iya sendiri. 100 lagi. dapat loh Ji segitu Ji. Itu sih enggak sih, Be. 120, 130, nggak mungkin 100 doang itu. Iya, Percaya sama makanya. gue. Lebih dari 100 pokoknya. Lebih dari 100, 120 lah something lah. Sekarang sendiri. Itulah namanya lumayan, Pak. Daripada lu manyun. Ya benar. Oke, tapi di early game
Di mid lane emang Warlord agak sedikit struggle lah. Bisa dibilang clear cepat dari Abo ini sangat menikmati dari laning phase-nya. Tapi untungnya ada Violence. Jadi diimbangin Pak, dibantuin sama clear minionnya aja. Betul sekali, apalagi dengan power of nature ya. Kita tahu sendiri bahwa instan banget untuk melakukan clear wave terhadap 3 wave minion yang dihadirkan. Shadow kill pun belum ingin dilakukan oleh Aether. Karena mungkin dalam keadaan, turtle-nya 9 detik lagi. Kayaknya lebih baik menyimpan Shadow kill untuk di area turtle. Dan itu aku setuju banget. Kenapa aku bilang setuju banget? Karena pertama, di sini posisi dari tim Araki adalah gimana caranya objektif gaming yang dilakukan oleh seorang Lancelot ini. Jangan sampai dia undur. Karena dia ngambil Lancelot ini emang sengaja untuk ngimbangin farmingan Hayabusa. Yeah. Dan kalau bisa, Jana Kitty akan mendapatin sebuah farmingan lebih cepat ketimbang dari seorang Hayabusa. Ini ngadu dari segi farming jungle dan bahkan Aether. Inisiatif yang sangat bagus dilakukan menuju ke area purple buff yang dimiliki oleh seorang Jana Cute. Tapi Jana Cute seperti menyadari hal tersebut. Namun apakah sempat? Nggak sempat, Aether ternyata yang mendapatkan. Jana Kitty nggak sempat untuk menyelamatkan purple buff terlebih dahulu. Jana Kitty kali ini ingat Lancelot dengan tanpa purple buff. Borosnya ini luar biasa. Tapi dari Jana Kitty, mereka coba fokus untuk memberikan sebuah cindera mata. Tapi first blood akan di tangan dari tim dari RRQ. Karena Luke still survive. Kali ini Justin masih coba untuk mengejar ke belakang. Tidak terkena satu buah ikatan kakinya oleh serang Warlord. Dan bisa dibilang Luke masih bisa membuat dirinya tidak tertinggal. Ya, dan bahkan kita tahu sendiri bahwa dengan Phantom Slash otomatis pasifnya langsung penuh lagi. Dan Justin tidak sempat untuk mengejar bagaimana keadaan dari Luke. Buat sekarang Aether dia ada di level yang ke-6. Ini dia keunggulan yang mungkin ingin didapatkan oleh Aether semenjak awal game ini. Ya, karena kita ketahui bahwa dengan sebuah gerakan yang sangat inisiatif sekali. Mahal itu. Mahal banget langsung bergerak ke area purple buff dan langsung mendapatkan hal tersebut. Membuat Jana Cute mungkin tidak memiliki sebuah keuntungan yang sama. Karena dia nggak punya purple buff, otomatis tekanan yang diberikan kepada Pranata tidak sebesar yang mungkin kita ekspektasikan di awal game. Bahwa Pranatanya akan terganggu dengan kehadiran dari Lancelot. Dan untuk saat ini mau tidak mau, Jana Cute hanya bisa crossing farming hanya untuk menggantikan kerugian-kerugian yang didapatkan dan dia hilangkan tadi di area purple buff. Tapi di arah gold lane-nya, Kadera dapetin lagi gold platingan dan lihat dengan Renarapati-nya dia akan coba mengikir ke arah belakang. Warlord terdeteksi. Sebelum ada Renarapati bermain di dalam real world manipulation dan bahkan Warlord terkena damage. Tapi sayangnya belum cukup. Pas tadi lah damage-nya. Ya sama-sama sebenarnya punya damage yang cukup tinggi, tapi bedanya Aboy masih bisa melakukan sebuah juke untuk menghindari semua serangan dari Reward Manipulation dan menunggu Baleski dengan menggunakan Guided Wing yang dia punya. Masih bisa escape, masih sama-sama bisa survive dari area bottom lane. Belum ada first blood yang tentunya kali ini bermain lebih pasif dari RRQ sana. Tapi kalau boleh jujur ya Mas, semakin pasif permainan ini berjalan, RRQ sana lebih punya keunggulan. Iya, sekarang di late game mereka sangat kuat, tapi Baleski terperangkap di dalam satu buah tembok dan bahkan langsung retribution diamankan. Luke memotong pergerakan Aether, gak boleh pulang. Aether gak boleh pulang, bakal coba dipasangkan. Shadow kill-nya mau dibawa ke arah belakang dan ternyata Aether untungnya dia gak maksa. Untungnya dia gak maksa karena dia harus lihat di situ Aboy dan Luke siap-siap untuk dapetin Aether. Siap-siap ya. Iya. Benar, udah ready mereka. Iya, dia untuk mencoba melakukan serangan. buat siap-siap. Iya, untuk melakukan serangan balasan. Apalagi nggak ada shadow kill. Nah, dan sekarang Quad Shadow sih, lebih tepatnya nggak ada Quad Shadow sih. Iya. Quad Shadow juga udah digunakan, durasinya juga mungkin tersisa sekitar 4 detikan lagi. Tapi buat sekarang Justin mencoba untuk mereset bagaimana turtle yang ada di bagian top lane. Tapi Jana Cute sudah mulai hadir di area depan. Wall charge pun digunakan, reward manipulation pun bersamaan dilakukan. Jana Cute mencoba untuk bertahan, Phantom Execution pun digunakan, flicker juga sudah keluar, Justin retribution dan masih bisa diserang dengan Thunderous First Blood dari Jana Cute walaupun harus menukarkan dengan turtle. Tapi bisa dibilang ini adalah cuan untuk Geekom loh. Kalau dia tumbang Luke-nya ini nggak jadi cuan. Nggak jadi karena sharing gold-nya tershutdown. Masih sharing profit. Sharing banget sih ini lebih tepatnya. Sama-sama dapetin gold untuk RRQ Sena, Geek Farm dapetin first blood, tapi tidak untuk gold yang bareng-bareng. Yang bener-bener dapetin keuntungannya sama kayak HSBC kalau misalkan kalian apply untuk visa platinum. Sama-sama juga kalian dapetin cashback kayak tadi RRQ dapetin turtle, dapetin kill, dapat cashback dan ini 750.000 2 kali point reward lagi. Dan transaksi fashion dan ini juga pembelanja di luar negeri. Spray down itu fashion lah dikeluarkan. Dari Violence menuju ke arah belakang. Void kristalnya lumayan atit bisa dilihat dari Baleski. Tapi Violence memberikan sedikit badannya. Tapi sedangkan tim Geek Farm ID dia nggak peduli. Nggak peduli point kill. Udah mulai sadar dan respect dengan permainan dari tim RRQ Sena. Iya. Dia lebih memiliki arah objektif. Karena tadi di owning aja gue bisa dibalikin. Apalagi gue di posisi dalam
owningnya nggak seberapa. 50-50. Ini nggak seberapa loh owningnya. Enggak jauh-jauh banget. Beda sama game yang pertama, makanya kita Itu bilang. one-sided. Itu one-sided dari area jungle. Tapi kalau kita ngomongin soal game yang kedua, ini masih match up 50-50 loh. Walaupun perbedaan 1000 gold dari Geek Farm, tapi tidak menutup kemungkinan RRQ Sena yang punya inisiasi dengan Warlord dan juga Violence yang kayak tadi kan. Wild Charge, Reward Manipulation, itu area yang sangat luas sekali. Dan dengan adanya Barrier, ini milikin sama seorang Grok Violence, itu yang menutup ke arah Baliskinya nanti. Boynya kalkulasinya hampir miss, tapi dia ternyata tepat untuk melakukan satu buah Black Choose. Di sisi sebaliknya, Baliski ditumbangkan. Pranata, ketika rotasi terjadi di arah top lane ini, Pranata kembali didatangi dan disambangi oleh seorang Kadera. Counter-Strike sudah jadi sebentar lagi, sekitar kurang lebih, berapa ya? Dia hanya butuh sekitar 950-an. 900-an sih. 900 something lah, 950. Kadera juga kayaknya langsung mau menuju ke arah Malefic sih. Dia udah punya Legend Sword kan. Jadi mungkin akan sedikit balapan sama Pranata, karena Pranata sendiri kayaknya udah langsung menuju ke arah Golden Staff. Dengan satu regular spear dan juga dua sword di sana. Baliski flicker dengan menggunakan satu guide itu masih survive kayaknya. Masih selamat, Renner apa tinggal berhasil, tapi lihat Baloski tidak kenal takut. Look is coming, Baloski ter-take down kali ini oleh seorang Justin. Jana Kitty bakal coba untuk masuk ke arah belakang. Justin sudah menggunakan satu ball flickernya. Real world manipulation menutup tim fight yang akhirnya menangkan oleh tim RRQ dan bahkan Kadera ter-take down oleh seorang Pranata. Membuat Jana Kitty agak kebingungan karena dia tidak punya frontliner, dia tidak punya gold laner, dia tidak punya dua peran penting yang bisa membawa dia masuk ke dalam tim fight berikutnya. If Reward Manipulation ternyata jawaban untuk Geek Farm di early game kali ini. Ya, dan bahkan Turtle-nya lagi-lagi sharing gold dimilikin sama RRQ Sena. Tempo permainan mereka yang step by step banget, dan bahkan aku udah bilang tadi 1000 gold itu bisa dikejar. Dan sekarang RRQ Sena unggul sekitar plus 200, artinya mereka sekitar 1800 gold. Ini benar-benar ditutupin sama kerugian mereka di awal game tadi. Yes. Di sisi itu, melihat 4 point kill yang dia amankan RRQ Sena, itu adalah 4 point kill yang cukup impactful. Bukan 4 point kill biasa. Kenapa? Karena beberapa kali ketika tim fight dan dapetin point kill ini, mereka sedang ada turtle, mereka sedang ada objektif, mereka ada part. Jadi ada bonusnya. Iya, jadi kayak bukan cuma dapetin pick up doang, tapi banyak banget yang bisa mereka lakukan. Dan Kick bahkan dengan satu kill aja dia bisa dapetin satu buah outer turret di hadapan teman. Nah, tinggal gimana caranya RRQ Sena shutdown Kaderanya lagi. Karena ini Luke juga bakal ngasih sedikit space agar nantinya Kadera bisa farming dari sharing gold yang didapatkan oleh objektif turret. Kalau Kadera kali ini agak nggak bisa bergerak, Luke-nya cuma satu yang bisa aku bilang deh. Daripada Luke-nya coba fokus untuk team fight, nutup ke arah belakang, ke arah Warlord, ada baiknya dia splitin aja. Split push aja, karena dari tadi yang gue lihat RRQ Sena mengandalkan Justin loh untuk team fight di arah backline-nya. Ya, apalagi kalau misalkan Justinnya emang bisa ngebadanin kayak tadi kan, kayak Janakit juga dibadanin, Eye for Eye dilakukan, Luke masih ditahan. Bayangannya bagus banget, sabar banget dari Aether. Bahkan hampir mendapatkan 2 dengan Shadow Kill, tapi masih ada Black Shush. Tentunya an eye for an eye, Alecto Final Blow yang terlalu terburu-buru sepertinya menjadi sebuah makanan bagi Aether karena Quad Shadow-nya ditahan banget. Iya, dan bahkan bisa dibilang tadi itu Alecto Final Blow sebenarnya bisa menghindari Shadow Kill ya kawan-kawan. Tapi karena sama-sama trigger disiplin dan ternyata Aether masih nyangkut satu buah Quad Shadow-nya. Dia tahan sama sekali di Baloski. Kali ini udah mulai respect, damage yang diberikan dari Aether. Lihat, Aether udah harus benar-benar siap untuk nge-take down Kadera sih, Profesor. Pranatanya juga tinggal jump in ke belakang sih. Pranatanya dari tadi udah mainin stack aja tuh. Nah, masalahnya juga di sini kalau misalkan ngeliat dari Kadera belum menuju karena Win of Nature. Jadi kalau misalkan Pranata mau blazing duet langsung ke arah belakang, ke arah Kadera, ini momen yang tepat. Kadera udah 2 kali sih, 2 game dia tidak Win of Nature respect menurut gua. Entah mengapa, mungkin dengan adanya kalkulasi Baloski dan Matilda ya, menurut gue. Jadi dia nggak terlalu terburu-buru. Ya, tapi ini Cloud sih. Ini kayak beda Ji case-nya, ya nggak sih? Bener, beda case-nya. Sebelumnya Iritel oke lah, Iritel masih bisa diakalin lah, masih bisa di-dodge. Tapi kan Blazing Duet dengan movement speed yang sebegitu tingginya, kayaknya bukan sebuah jawaban sih. Dan Win of Nature respect dengan adanya gold difference beda 700 ini sih udah harus dibuat gak sih dari Kadera? Iya. Karena tadi aja lu beda 8.000 aja lu dikalah. Dan ini lihat, ini bakal ada team fight di arah Lord karena loot-nya udah cutting ini ya. Ini saatnya mereka melakukan team fight. Kalau bisa dibilang lebih dekat ke arah Luke yang datang menuju ke arah Lord harusnya.
Tapi kalau misalkan kita melihat dari bagaimana posisi yang dilakukan, Pranata terkena renal apati dan bahkan Aether Shadow Kill terbagi menjadi dua, namun Baleski bakal jadi korban pertama dan langsung ditumbangkan dengan Phantom Shuriken. Di arah belakang Justin datang mencoba untuk memporak-porandakan formasi yang dimiliki sama Geek Farm. Bahkan melihat Janakit yang berada di depan sana, Thundros masih bisa digunakan untuk menghindari sebuah serangan dari Justin karena Justin membadani semua member dari Geek Farm ID. Oke, tapi wall charge yang tepat. Look terperangkap. Spray down dikeluarkan, Aether nyangkut Kadera. Kali ini flicker telah digunakan dengan renal apati yang almost. Tapi lihat, di sisi sebaliknya, Chanakity double kill. Looking for triple kill, Chanakity mencoba untuk mengacak-acak di arah Lord dan berhasil mendapatkan 2 poin penting. Violence dan juga Pranata membuat reset, membuat Lord kali ini di Lord yang pertama pun tidak bisa didapatkan hingga menit ke-12. Itu solo outplay sih. Solo outplay yang dilakukan dari seorang Chanakity. Dan Karena bahkan dia mau menyusul levelnya loh. Dia tahu dia bisa menumbangkan dua member tersebut kan. Apalagi masih ada Phantom Execution. Kadera nggak punya flicker. Kadera nggak punya flicker sekarang. Berarti ini momen yang tepat bagi Aether untuk langsung jump in ke arah belakang menuju ke arah Kadera dan memberikan tekanan tersebut. Oke, retribusi didapatkan Aether. Sedikit terlambat. Terbagi dengan shadow kill yang dimiliki. Tapi Let's masih karena belakang bersama dengan Apoy dan Chanakity. Kini bisa dibilang Apoy bahkan respect dengan satu buah flicker yang digunakan. Dia mau tidak mau, Janakity kali ini tidak punya satu buah retribution, tapi dia dengan emblem dan juga udah memiliki satu buah item yang kuat. Oh iya. Iya, maaf. Dengan satu buah jungle yang didapatkan membuat dia agak lebih sustain team fight ya. Iya. Bahkan dengan Lord yang didapatkan kali ini membuat Violence pergerakan dari Geek Farm jadi mau tidak mau ya harus lebih bertahan terlebih dahulu dari arah Ricky Sena. Violence dikejar Luke, mungkin dalam ancaman Coach Shadow-nya nyangkut di depan sana. Ivern Eye pun digunakan, Electro Violence belumnya gak ada dan bahkan Shadow Kill menumbangkan ke arah Luke. 4 lawan 5 ini bakal jadi ancaman Pranata dengan Wind of Nature. Sifting Eagle pun digunakan, Baleski flick out ke arah belakang, masih ada pergerakan defensif dan bahkan di cover sama Justin di depan sana. Namun Justin harus menerima ganjarannya damage yang begitu tinggi dari teman-teman Geek Farm. Sorry to say, Luke, kali ini buying time yang kamu lakukan ternyata tidak berhasil, Profesor KB. Ya? Karena dia niatnya untuk buying time, niat coba untuk berbagi dengan bersama dengan minion atau jungle yang dimiliki. Tapi lihat cutting, informasi didapatkan, Aether, tapi ternyata tidak mau dijemput oleh Geek Farm. Iya. Memilih untuk reset, sabar, tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka udah owning. Karena aku kira tadi mau di sandwich, Profesor. Sama sih, aku mikirnya juga gitu. Tapi kan balik lagi, nggak ada yang bisa menangkap karena Aether-nya. Nggak diikat, nggak ada nggak bisa stun. diikat. Iya, nggak ada stun, nggak ada efek sisi. Yang dimana nanti akan menghentikan bagaimana Aether dengan Hayabusanya. Dan kalau misalkan melihat dari KDA-nya aja, Aether sekarang belum ditumbangkan. Shutdown point akan menjadi jawaban bagi Geek Farm. Namun pertanyaannya adalah bagaimana men-shutdown Aether yang sedari tadi dia melakukan split push dengan sangat on point sekali. Dan bahkan buat sekarang masih ada pertikaian yang ada di area purple buff. Aboy dalam ancaman, Black System akan digunakan, tapi masih ada Violence di arah belakang. Reward Manipulation tidak bisa dihindari lagi dan bahkan Baleski tidak sempat untuk menarik dengan Guided Wing seorang Aboy. Oke, di sisi sebaliknya Warlord udah punya Ancient Talisman, lebih benar-benar bisa melakukan spamming dan bahkan dia nggak harus buru-buru untuk buka reward manipulation kalau menurut gue pribadi. Poking dan poking. Dia akan buka reward ketika saatnya tepat, tapi Justin akan melakukan distraction di arah belakang. Pranata kali ini benar-benar perkasa banget. Gak ada yang bisa megang dia. One-shot dikeluarkan, Baleski survive, single eagle dan Petrify dari belakang. Langsung ada kali ini seorang Justin yang tertinggal seorang diri mencoba diselamatkan. Tapi Renner Apati yang on point terhadap seorang Warlord membuat Warlord agak harus lebih respect nampaknya, Profesor. Yes, dan bahkan jangan lupakan Aether yang belum mengeluarkan Shadow Kill-nya. Mungkin harus diperhatikan juga. Karena Kadera dari tadi, dia ini terancam oleh dua pemain loh. Aether dan juga Pranata, yang dimana dua-duanya sudah pasti bakal bisa langsung jump in ke arah belakang. Dan Kadera kalau secepat mungkin tidak memiliki Wind of Nature, dia bakal termakan oleh dua sumber skill dari Blazing Duet dan juga dari Shadow Kill. Apa lu harus pakai Wind terancam untuk dia bisa melakukan split push? Immortal dulu gak sih? Immortal dulu, oke, baru Winter ya? Iya. Oke, karena bisa gue bilang kayak dia mau lakukan distraction dengan tidak punya immortality, Enter bisa nge-pick dia solo, tapi ternyata ada Winter. Iya, itu mungkin salah satu teknik ancaman yang Iya, menarik ya. jadi sebenarnya lu mau ke gua atau enggak nih? Kayak gitu kan? Iya, ditunggu Shadow Kill-nya juga kan. Aboy hampir Pinter saja. banget. Dia trigger disiplinnya dari tadi bagus loh, gue liatin. Iya, dia nungguin ini juga kan, Coach Shadow juga kan. Karena kalau Shadow Kill-nya digunakan dan Aboy menggunakan apa? Black Shoes, dia bisa flicker ke belakang, malah kemakan tapi Aether mendapatkan Baleski dan hampir mendapatkan Janakit. Wow,
Aether udah gak bisa dibendung lagi nih. Sedangkan Aboy udah gak punya Black Shoes. Ini pasti berbahaya banget. Lihat, untungnya dia gak maju ke depan. Dia udah gak punya lagi satu buah Black Shoes. Pranata sekarat, Luke mundur ke arah belakang. Jana Kitty mau coba untuk melakukan offplay dan dia menunggu pergerakan satu player lagi. Dan ini dia, satu batu loncatan. Dan Warlord terlihat posisinya Profesor KB. Reward Revelation telah dibuka tapi ternyata Kadera ditutup. Oh my god, Petrify from Luke save the day. Dan bahkan di sisi sebaliknya Justin bakal coba ditumpangi begitu saja. Terkena sangat bagus dan shutdown dilakukan. Solo offplay dilakukan dari seorang Jana Kitty tidak berhasil. Dan ini baru kerugian. Kenapa kerugian? Karena sebenarnya ya, mendapatkan Justin itu udah poin plus bagi Geek Farm. Dia juga nggak bisa lagi untuk coba untuk menuju ke arah masuk dengan Justinnya kan. Tapi kalau Janakitnya yang tumbang kayak gini posisinya, ini bakal menimbulkan sebuah angka yang berbeda dari RRQ Sen yang lebih diunggulkan. Apalagi Justin hanya butuh waktu 15 detik lagi, freeze lane aja, dibiarin aja midnya, nggak perlu didorong. Dorongnya pakai Lord aja. Jadi samping-sampingnya yang mungkin bakal diamankan oleh teman-teman RRQ Sena. Lebih karena Grogotin dari jungle-nya. Jana Kitty udah mulai fall off menit 17 deh. Udah mulai fall off Jana Kitty. Iya, kita tahu lah. Slot ya, powernya mungkin di 15 menit awal. Dan bisa dibilang dia harus sudah mulai fokus ke arah seorang Warlord. Warlord manipulasi telah dibuka. Kadera telah berbagi damage. Tapi lihat di sini Kadera masih coba untuk mempertahankan Lordnya. Masih bisa diselamatkan super minionnya tapi masih bergerak dengan sangat bebas. Secara tidak langsung RRQ ini memegang probability win-nya cukup besar. Sekitar di 60 something. Kenapa? Karena base turret-nya. Base turret-nya udah hancur, otomatis super minion akan berjalan. Hasclaw dari Kadera. Apakah ini akan jadi sebuah jawaban ya kan? Oke, masa ke arah seorang Pranata. One by one situation nampaknya dari seorang Kadera. Tapi Geek Farm Indonesia, mereka masih mempertahankan base turret mereka dengan seperti yang mereka miliki. Ethernya sih, untungnya nggak ada yang bisa nginjek Ether, nggak ada yang bisa ngepegang Ether sekalipun dari seorang Waleski ya. Gak susah sih, susah. Harus pakai mistake-nya Aether sendiri nantinya. Jatuhnya itu kayak apa ya? Kayak memegang bom waktu loh Geek Farm ini. Benar, tapi lihat damage dari seorang Kadera. Real world manipulation, Black Shoes dikeluarkan. Bakal coba dipaksa one setelah diberikan informasinya. Jana Kitty, karena belakang Cutlek didapatkan. Pranata berikan sedikit distraction dengan flashing duet yang dimiliki oleh para pemain dari tim RRQ. Menabrak Luke. Luke udah memberikan badannya. Luke udah men-trigger wall charge. Tapi ternyata Luke belum bisa memberikan sedikit peran yang cukup penting untuk dapetin point kill dari RC karena too strong frontlinernya. Ya, dan bahkan sekarang Warlord benar-benar memberikan dealing damage yang sangat menyakitkan. Lihat 3 kena Void Crystal dan Void Flash. Terpukul mundur. Dan Warlord pun juga harus lebih berhati-hati karena sekarang Aboy bisa memberikan dealing damage yang lebih tinggi dalam keadaan yang cukup aman. Kadera dipaksa untuk mundur karena udah ada logo High and Dry di sana. Nempel lagi. Menerima damage yang cukup tinggi sepertinya. Luke pun sudah punya satu buah Hunter Strike untuk kabur ketika nanti ditempel sama Justin. Kayaknya memaksa di arah base dari tim Geek Farm terus membuat RRQ ini agak sedikit kehilangan tempo menurut aku. Ada dan bahkan berbahaya sih. Berbahaya dan ada baiknya kenapa dia nggak main di side lane-nya. Side lane-nya dulu dimenangkan di atas laning jauh yang turretnya belum pecah itu dimenangkan dulu. Itu nggak sih yang rumput jauh sebelah kanan bawah tuh? Ya itu boleh satu tapi menurut gue di situ Ether. Itu Ether mungkin. Kalau di atas itu Justin. Karena dia kan punya high and dry kan. Yeah. Jadi dia seenggaknya pegang power tambahan untuk melakukan solo kill. Tapi buat sekarang lihat mereka berdua aja cukup sih untuk nge-lord. Tapi laning jauhnya nggak kedorong loh sama RRQ. Ini jangan sampai langsungnya tercolong dan bahkan ini malah menjadi mata pencarian dari tim Geek Farm. Lihat, Luke is coming up, melihat Pranata ke arah belakang. Damage telah diberikan informasi distraction. Luke hanya distraction saja. Ether gak punya quad shadow dan bakal dipaksa bersama dengan Petrify dan bakal shutdown. Itu dia, gak ada quad shadow yang dimiliki oleh seorang Ether. Laning jauhnya terdorong, Luke melakukan distraction dan dia bisa mendorong laning jauh dan mulai fokus menuju ke arah base turret. Waleski tapi ditumbangkan di depan sana. Justin mendapatkan poin kill yang cukup mahal. Geek Farm Indonesia dia kali ini nih, agak sedikit kebingungan apa yang harus mereka incar. Tapi ternyata pada execution mengincar ke belakang. Masih ada puncture dan puncture for defensive. Jana Cute gak mau maksain kehendak dan mereka lebih memilih untuk Lord yang bakal jadi gratis karena gak ada Aether. Dan satu lagi, Luke itu orang yang bisa dibilang adalah paling tersiksa selama game ini. Dia yang dapetin shutdown atas Aether. Itu sebuah sweet revenge. Sweet revenge dan bahkan ini adalah sebuah keuntungan untuk Luke. Dia bakal lebih sustain lagi dengan item yang dia miliki. Pranata, Mortality, Blazing Duet, satu buah Tonros dan bahkan Jana Kitty. Fokus ke arah Warlord, dia akan coba untuk mengadu retribution kali ini. Dan Jana harus ditumpahkan.
double kill didapatkan oleh tim dari RRQ. Luke mencoba untuk mundur ke arah belakang dan power of nature kali ini nampaknya Luke gak bisa bertahan hidup lebih lama lagi karena tidak ada lagi yang bisa dia selamatkan dirinya. Lord memang didapatkan kick farm, tapi kick farm dia tidak punya high ground defensif. Dia punya Kadera, tapi apakah itu cukup? Win of Nature terbagi. Lihat, langsung ada spray down diberikan. Dan damage terlalu besar, membuat tim RRQ Sena kali ini harus mundur. Karena mereka akan membalikkan keadaan dan wipe out for K-Farm Mighty. Dan masih ada satu wave minion yang tersisa. Satu gerobak penyelamat. Kita akan menuju ke game yang ketiga. Game 3 Israel kali ini. Om Wawa.